Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan dalam pembuatan dakwah kali ini. Dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Toteng Suhara SAG MSOS yang telah memberikan tugas yang bermanfaat bagi saya. Materi kali ini yang saya sampaikan adalah perbaiki dirimu mulai dari sholat. Semoga dalam penyampaian materi kali ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut saja ke materi alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Syarat pertama jika ingin mendapatkan surga Firdaus dan kebahagiaan yang diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, cobalah berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan dengan benar sholat ini, maka apa yang didapatkan? Keabadian yang abadi disebut dengan syahid. Falahun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jika ingin mendapatkan falahun, amalan pertama yaitu sholat. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan saat di dunia. 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya yaitu khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi dalam kalimat khoshi'un artinya yang tidak khusus saja tidak akan mendapatkan, apalagi yang tidak sholat. Apa yang 5 ini? 1. Orang yang sholatnya benar pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala akan dirubah dulu perilakunya, hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah tentang formasi menjadi orang baik. Itu ada di Quran surat ke-29 ayat 45. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan ingkar. Sumber keburukan itu cuma 2, kalau bukan keji itu mungkar. Orang sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, mustahil akan pernah mencela. Orang sholat tidak akan pernah berkata kotor. Jadi jika sekarang orang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya, dan dia belum dijamin sebagai ahli surga dan hidupnya tidak akan bahagia. Orang sholat tidak mungkin mengerjakan mungkar. Kalau sholat itu kita benar, cukuplah kita sholat, maka kita akan menjadi orang baik. Kedua, orang kalau sholatnya benar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya, turun Quran surat ke-13 ayat ke-28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di antara keturunan zikir amalannya adalah sholat. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. 3. Orang yang sholatnya khusyuk benar itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezeki. Quran surat ke-65 ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Allah Maha Tahu dibandingkan dengan yang lain. Keempat, orang yang sholatnya benar, khusyuk, dan bahkan saat sholat kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Contoh dari Quran surat ketiga ayat 38-39 menceritakan Zakaria yang berdoa kepada Allah untuk diberi seorang anak yang baik. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia masih berdiri melakukan sholat. Sesungguhnya Allah memberimu kebahagiaan dengan kelahiran seorang putramu yang bernama Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah. Poin terakhir sekaligus menutup dakwah kali ini yaitu jika benar mengerjakannya maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Konteks dunia disebut dengan falah. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan 1 di antara 5 itu, apa masalahnya? Pertama masalahnya, sholatnya belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Terdapat 2 makna. Yang pertama, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya.
Kedua, karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan oleh sholatnya. Saya cukupkan sekian pada kesempatan kali ini. Kalau ada manfaat silahkan dapatkan. Kalau ada yang kurang silahkan dikoreksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semua. Sekali lagi, perbaiki hidup, jangan banyak membuang yang sia-sia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.